kill him. Shut it down! Cerita dimulai dari seorang pria bernama Agus yang tiba-tiba terbangun di dalam bak mandi dalam keadaan pusing karena ingatannya hilang alias amnesia. Dan tak lama setelah itu dia ingin mengganti pakaian dan Agus pun kemudian menemui kartu bertuliskan Shelby. Belum sempat mikir lebih jauh, tiba-tiba ada telepon masuk dari orang yang ngaku sebagai dokter. Dokter itu bilang kalau ingatan Agus sudah dihapus sama orang-orang yang ngelakuin eksperimen ke dia. Si dokter juga bilang mau bantu ngebongkar semuanya, tapi belum sempat dijelasin lebih jauh, Agus malah syok karena nemu mayat cewek di dalam kamar. Dia pun panik dan langsung cabut dari sana. Agus kemudian lari ke lobi dan pas nyampe jam di sana nunjukin pukul 12 malam. Aneh bin aneh karena semua jam berhenti di waktu itu. Dan yang lebih bikin merinding, semua orang kayak lagi pingsan, cuma Agus doang yang masih sadar. Dan tak lama setelah itu jarum jam mulai bergerak lagi dan anehnya semua orang yang tadinya kayak pingsan sekarang terbangun bareng-bareng. Seorang penjaga pun sempat bilang ke Agus, katanya dia udah nginep di hotel itu selama 3 minggu yang dimana hal ini semakin membuat Agus semakin bingung. Take care of it when I get back. Cerita berpindah ke suasana bar. Di sana ada seorang wanita cantik bernama Neng Sri, yaitu istrinya si Agus. Dan saat itu pula Neng Sri dapat kabar kalau ada seseorang yang pengen ketemu dia dan ternyata itu si dokter misterius yang tadi nelpon Agus. Please, won't you come in? Pas ketemu si dokter ngaku kalau dia adalah dokter pribadinya Agus. Dia cerita kalau Agus dulu sering datang buat ngobrol karena stres berat, terutama setelah tahu kalau Neng Sri selingkuh. Karena itulah Agus mutusin buat ngejauh dari istrinya. Si dokter juga ngasih tahu kalau Agus ngalamin amnesia dan delusi ringan yang dimana dokter minta Neng Sri untuk ngabarin kalau sewaktu-waktu Agus muncul. Contact you, and I suspect he will. You must call me immediately. Cerita pindah lagi ke TKP tempat Agus pertama kali bangun. Di sana ada seorang inspektur bernama Pak Jali yang lagi nyelidikin kasus pembunuhan bareng anak buahnya. Dan dari hasil sementara Aguslah yang jadi tersangka utama. Murdoch. Gak lama dari itu Neng Sri dipanggil ke kantor polisi buat ketemu Pak Jali. Di sana Jali bilang kalau Agus diduga ngebunuh lebih dari 6 wanita. Tapi Neng Sri nggak percaya. Menurut dia suaminya nggak mungkin ngelakuin hal sekejam itu karena dia tahu betul Agus orang yang alim dan rajin sholat. Looking for my husband? Are you going to accuse him of something? Maybe. Cerita balik lagi ke Agus yang masih linglung dan satu-satunya petunjuk yang dia punya cuma selembar kertas bertuliskan Cell Beach itu. Dia yakin tempat itulah kunci buat mengungkap siapa dia sebenarnya. Dan kebetulan pas lagi jalan dia ngeliat papan bertuliskan Cell Beach. Tanpa pikir panjang Agus langsung naik berharap jawaban bisa dia temuin di sana. Tapi belum juga sampai atas, tiba-tiba muncul beberapa pria aneh. Kulitnya pucat, bajunya serba hitam kayak mau ngelayat. Dan mereka langsung coba menghipnotis Agus sambil bilang, tidurlah. Tapi anehnya sugesti itu nggak mempan. Malah sebaliknya, Agus nunjukin kekuatan aneh. Dia bisa ngendaliin benda pakai pikirannya sendiri dalam sekejap. Dan di situ pula papan besar runtuh yang mengakibatkan salah satu dari pria misterius itu sempat tewas di tempat. Tapi Agus sendiri juga kaget. Dia nggak ngerti dari mana kekuatan itu datang. Dan yang lebih aneh lagi, dari kepala mayat si pria tadi keluar makhluk aneh. Bentuknya kayak ubur-ubur, kenyal dan nikmat. Tapi belum juga sempat ngapa-ngapain, makhluk itu langsung meledak begitu kena udara. Masih dalam kondisi bingung, Agus akhirnya naik taksi dan di jalan dia nanya ke sopir, "Mas, tahu pantai Selbis enggak?" Supir menjawab, "Tentu saja, bosku." Tapi anehnya pas ditanya arah ke sana, si supir malah nggak inget jalannya. Kayak ada yang ngeblank di pikirannya. I wish it's across. You know, that's funny. Merasa udah cukup jauh, Agus pun memutuskan untuk turun. Kemudian dia ngeluarin lagi kartu bertuliskan Shell Beach itu. Dan kali ini dia sadar, di belakang kartu ada tulisan nama Kak Haris. Tanpa buang-buang waktu, Agus langsung ke wartel terdekat. Di sana dia buka buku telepon. Dan untungnya nama Kak Haris beneran ada, lengkap sama alamat rumahnya. Setelah itu Agus lanjut naik kereta dan dalam perjalanan panjang yang dia tempuh akhirnya tibalah di rumah seorang bernama Kak Haris itu. Begitu ketemu, pria tua itu langsung senyum lebar. Ternyata Kak Haris adalah pamannya Agus atau kakak dari ayah kandungnya. Dan katanya dia juga yang ngerawat Agus sejak kecil.
Paman Haris lalu ngeluarin album foto masa kecil Agus. Di salah satu foto kelihatan jelas ada bekas luka bakar di lengan Agus. Katanya itu gara-gara insiden kebakaran dulu. Tapi pas Agus cek lengannya sekarang, bekas lukanya nggak ada alias bersih yang membuat Agus langsung mikir pria tua ini telah berbohong. What does it mean, Johnny? It means these are all lies. Dari sejak dia bangun di Makbandi, Agus ngerasa dunia ini nggak beres. Mulai dari jam di hotel berhenti pas tengah malam, semua orang kayak pingsan dan makhluk berjas hitam wajah pucat yang mau menghipnotis. Dan sekarang pamannya bawa-bawa cerita masa kecil yang nggak nyambung. Straighten all this out tomorrow. Tapi yang paling bikin merinding selama Agus muter-muter nyari jawaban, gak sekalipun dia lihat matahari, yang mana Agus padahal udah 24 jam melek, tapi siang hari gak pernah nongol, dan Agus semakin yakin ada sesuatu yang aneh di kota ini. Pas Agus lagi di kamar lamanya, Paman Haris diam-diam nelpon Neng Sri. Kebetulan Neng Sri lagi bareng Inspektur Jali. Mereka diminta buat jemput Agus karena dianggap udah delusi berat. Katanya si Agus mulai halu dan ngomongin hal-hal yang di luar nulur. Tapi percakapan itu kedengeran sama Agus dan gak nunggu lama dia langsung cabut dari rumah itu karena ngerasa gak ada satupun orang yang percaya sama semua yang dia alamin. Dan pas jam nunjukin pukul 12 malam lagi, hal aneh mulai kejadian kembali. Semua orang tiba-tiba pingsan, kendaraan berhenti mendadak, dan yang lebih gila, bangunan-bangunan di sekelilingnya bergerak kayak puzzle. Saat itu pun Agus sadar dunia yang udah diinjek ini kayak bukan dunia nyata. Belum sempat mikir lebih jauh, para pria berkulit pucat muncul lagi. Mereka langsung nyerang Agus. Tapi untung aja Neng Sri dan Inspektur Jali datang tepat waktu dan bantuin Agus kabur dari sergapan mereka. Setelah aman, Agus dibawa ke kantor polisi. Di sana Jali langsung ngelakuin interogasi buat nyari tahu motif Agus ngebunuh. Tapi bukannya dapat jawaban, Jali malah makin bingung gara-gara pertanyaan Agus yang katanya, "Apa yang kamu lakuin pada siang hari?" Dan Jali cuma bisa bengong baru kepikiran kalau selama ini nggak pernah muncul yang namanya matahari. Can you come up with a single memory? Ternyata selama ini nggak ada yang inget sama siang hari, yang dimana Agus pun mulai nyeritain semua keanehan yang dia alami, termasuk nunjukin kekuatan aneh yang dia punya yang bikin si Jali sangat terheran-heran. Pada saat itu juga Neng Sri akhirnya ngomong ke Agus soal dokter yang pernah dia temui. Kemudian dia ngasih alamat dokter itu, berharap bisa jawab semua misteri yang selama ini bikin kepala Agus mumet mikirin hal ini. Dan si Jali yang udah mulai percaya sama Agus pun mulai ikut membantunya. Tak lama dari itu, Agus langsung nyamperin si dokter dan gak pakai basa-basi. Si dokter langsung buka kartu. Katanya Agus adalah subjek eksperimen orang-orang berkulit pucat. Akan tetapi bukan cuma dia, tapi semua orang di kota ini. That you are the subject of their experiment. We all are. Kata dokter kalau Agus mau tahu semuanya, dia harus nyuntik serum buatan dokter itu. Tapi juga belum sempat nyuntik, Jali datang sambil nuduh si dokter sebagai bagian dari konspirasi. Dan Agus pun kemudian buru-buru minta ditunjukin jalan ke Shell Beach. Go, doctor. Go. Where are we going? Shell Beach. Singkat cerita, mereka bertiga pun akhirnya naik perahu kecil untuk nyebrang ke ujung sana. Dan di tengah perjalanan, si dokter mulai ngebuka rahasia besar. Ternyata makhluk berkulit pucat itu adalah alien. Mereka nyulik manusia, masukin otaknya ke tubuh baru. Dan tiap malam jam 12 mereka tuker-tukeran ingatan. Mereka pengen paham tentang manusia. Mereka menganggap manusia adalah makhluk yang unik karena bisa beradaptasi, survive, dan berevolusi serta beranak. Dan dari semua manusia yang dijadikan objek eksperimen, hanya si dokter lah satu-satunya yang dipilih untuk jadi ahli setap mereka. Jadi si dokter ini dipilih hanya untuk jadi ilmuwan mereka saja. Tapi waktu Agus tanya siapa dia sebenarnya, si dokter malah bingung. Dia tiba-tiba nggak bisa jawab karena masa lalunya udah dihapus juga. I'm sorry. I don't remember what we once were, what we might have been. Oke, setelah bercerita dan mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan melewati tembok sempit, dan pada saat itu juga mereka melihat sebuah pintu, dan ketika pintu terbuka mereka melihat tembok bertulisan Shell Beach dan mengira di luar sana adalah pantai Shell Beach yang sebenarnya. Dengan rasa penasaran yang amat dalam, Agus dan Jali pun bongkar tembok itu, tapi bukannya pantai yang mereka lihat, malah ya, ternyata itu adalah angkasa yang dihuni oleh para alien itu. Dan tidak lama para alien itu pun muncul, termasuk Neng Sri yang dibawa mereka. Yang kemudian terjadilah pertarungan yang membuat Jali dan salah satu alien terpental keluar di dinding pelindung kota itu. Ternyata baru terungkap kalau kota itu ternyata cuma pesawat luar angkasa raksasa.
Melihat Neng Sri yang diancam, Agus pun pasrah ikut mereka ke markas. Di sana ketua alien bilang Agus adalah eksperimen paling sukses. Jiwa dan ingatannya sempurna, bisa jadi harapan buat nyelamatin ras mereka yang udah sekarat. Dan si dokter kemudian diminta ambil ingatan Agus buat ganti dengan yang baru. Tapi mereka nggak tahu manusia punya satu senjata rahasia yang nggak dimiliki alien, yaitu kemampuan buat berbohong dan berkhianat. Ternyata si dokter ini diam-diam udah nyiapin serum isi ratusan ingatan, termasuk tutorial ngeluarin kekuatan telekinesis super. Dan begitu Agus bangun, dia langsung lepas dari ikatan dan pertarungan dengan ketua alien pun dimulai. Lanjut ke pertarungan di atas kota yang dimana Agus melayang udah kayak Superman, dan si ketua alien itu pun ngelempar pisau dapur milik istrinya. Tapi berkat kekuatan super yang dimiliki Agus, dia bisa membalikkan pisau itu sampai pada akhirnya ketua alien itu pun modar. Setelah para alien itu hancur, Agus balik lagi ke dokter dan nanya soal Neng Sri. Tapi sayang seribu sayang, Neng Sri udah disuntik dengan ingatan yang baru yang membuat Neng Sri tidak akan bisa lagi mengingatnya. Tapi dokter itu bilang sekarang Agus punya kekuatan setara 1000 kekuatan alien, yang dimana dia bisa ngubah kota kayak lagi main Minecraft hanya pakai imajinasi doang. Dengan kemampuannya, Agus pun ngebuka saluran air untuk nyiptain lautan yang mana air itu sampai di batas dinding perisai pelindung, yang hal tersebut hampir saja membuat impian para kaum bumi datar pun menjadi kenyataan atas teori konspirasi konyolnya. Karena di sana juga ada sebuah jalan buntu di ujung lautan sana. Dan bukan cuma itu, Agus juga muter posisi kota supaya bisa ngadep ke matahari. Dikarenakan alien-alien ini memang alergi cahaya, itulah alasan mengapa kota ini selalu gelap. Meski masa lalunya tetap jadi misteri, sekarang Agus bisa hidup tenang karena kota ini udah kayak mainan di tangannya. Dan meski Neng Sri nggak inget siapa dia, Agus tetap datangin Neng Sri sambil menikmati pantai buatannya sendiri dan memulai kehidupan yang baru layaknya Adam dan Hawa. Dan kisah pun berakhir sampai di sini.